warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai perkalian dan pembagian pecahan desimal. Ya. Sebelum pembelajaran ini kemarin kita sudah mempelajari macam-macam atau bentuk pecahan. Di sini kita akan mempelajari mengenai pecahan desimal. Mungkin di kelas 4 juga sudah pernah kalian pelajari. Kelas 5 ini kita mengulang lagi. Oke, kita lanjut. Sebelum kita ke pembelajaran, ke materi, alangkah baiknya kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, kalian nanti dapat mengenal apa yang dinamakan pecahan desimal. Yang kedua, kalian nanti dapat menghitung perkalian pecahan desimal. Kemarin kita sudah menghitung perkalian pecahan biasa, pecahan campuran. Kali ini kita menghitung pecahan desimal. Yang ketiga, nanti kalian dapat menghitung pembagian pecahan desimal. Itu ya tujuan pembelajaran kali ini. Kita lanjut. Nah, kali ini kita akan mengenal pecahan desimal terlebih dahulu. Pecahan desimal itu apa? Kita lihat. Bilangan pecahan desimal merupakan bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah ditandai dengan tanda koma. Jadi kalau yang namanya pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma seperti ini. Kalian tentunya sudah tahu lah ya tanda koma itu seperti ini. Nah, kita lihat contohnya. Berikut beberapa contoh pecahan desimal. Yang pertama, bentuk pecahan desimal dari 3/10. Ini namanya pecahan apa ya anak? Biasa. Ini pecahan biasa. Kalau dibaca menggunakan pecahan desimal itu menjadi 0,3. Kenapa kok 0,3? Kita bahas bersama. Kita lanjut dulu yang ke B dulu. Bentuk pecahan desimal dari 3/100. Maka pecahan desimalnya menjadi 0,03. Sekarang yang ketiga, bentuk pecahan desimal dari 3/1000. Lah pecahan desimalnya itu menjadi 0,03. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Perbedaannya di mana? Ketika di sini per 10, ingat per 10, maka di belakang koma itu ada satu angka. Paham ya anak-anak? Kita ulang lagi. Apabila di sini per 10 maka di belakang koma satu angka. Nah ini komanya nih belakang. Kita lihat yang kedua. Apabila per 100, ini per 100, maka di belakang koma itu ada dua angka 0 dan 3. Dua angka ini satu angka. Oke anak-anak, sampai sini jelas? Yang ketiga, apabila per 1000, maka di belakang koma ada 3 angka. 1, 2, 3. 3 angka namanya. Nah, dari perbedaan ini maka kita ulangi lagi. Ketika kalian menemukan pecahan biasa per 10, maka diubah menjadi pecahan desimal, maka kalian di belakang koma harus satu angka. Per 100 maka 2, per 1000 maka 3. Misalkan di sini per 10.000, ya berarti di belakang koma ada 4 angka dan seterusnya seperti itu. Itu yang dinamakan pecahan desimal. Oke anak-anak, jelas? Oke, jelas kita lanjut. Nah,
setelah kalian mengetahui bentuk ya, dan cara membaca dari pecahan desimal tadi, kalau 10 per 10 itu di belakang koma 1 angka, per 100 di belakang koma 2 angka, per 1000 di belakang koma 3 angka, dan seterusnya. Untuk kali ini ya, kita masuk ke perkalian pecahan desimal. Nah, bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10 tadi ya, per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Perkalian pecahan desimal dapat dilakukan dengan dua cara. Ingat, dengan dua cara. Cara yang pertama adalah langsung mengalihkan secara bersusun, jadi menggunakan cara susun. Yang cara kedua adalah mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian pecahan tersebut dikalikan. Tentunya kalian kemarin sudah mempelajari perkalian pecahan kan ya, jadi lebih mudah lagi. Makanya ini pelajaran ini saling terkait. Jadi ketika kalian kemarin tidak memahami materi yang kemarin dan materi selanjutnya akan bingung, maka materi yang kemarin juga akan terkait dengan materi-materi seterusnya. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Di sini Pak Guru ada contoh 1,2 dikali 0,1. Kita perhatikan. Tadi Pak Guru sudah menyebutkan ada dua cara untuk menyelesaikan soal pecahan desimal ini. Cara yang pertama adalah menggunakan cara bersusun. Perhatikan, 1,2 disusun dengan 0,1, maka menghasilkan. Caranya bagaimana prosesnya? Kita lihat. Di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengalihkan bilangan di belakang koma ini. 1 kali 1, 1 kali 2, atau 2 kali 1 ya. Dikalikan, maka hasilnya adalah 2 taruh sini. 2 kali 1 ya. Terus langkah kedua, 1 kali 1 ya. Langkah kedua ya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua ya. 1 kali 1, maka hasilnya 1 taruh di depannya angka 2 tadi. Itu langkah kedua. Langkah yang ketiga adalah 2 dikali 0. Ini langkah ketiga. Hasilnya 0 taruh di bawah sini. Nah, langkah yang keempat adalah 1 dikali 0, maka hasilnya taruh di depan sini. Oke, sampai sini mudeng? Oke. Kalau sudah mudeng, tinggal kita jumlahkan ya. 2 0 ya, tambah 0 sama dengan hasilnya 2. 1 tambah 0 hasilnya 0, gitu. Nah, maka diperoleh 0, 1, 12. Nah, kita hitung di belakang koma pecahan desimal 1,2 itu kan di belakangnya ada 1 angka dan 0,1 juga 1 angka. Kita hitung, dijumlahkan 1 dengan 1 kan 2. Berarti hasil dari ini ya, di belakang koma ada 2 angka. Maka hasilnya 0,12. Sampai sini jelas ya anak-anak ya. Ingat, ada 4 langkah ya, ada 4 langkah yang harus kalian lakukan untuk menghitung dengan menggunakan cara yang pertama ini atau cara bersusun ya. Ya, lanjut kita ke cara yang kedua ya anak-anak ya. Cara yang kedua tadi Pak udah bilang, kalian harus mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Perhatikan, di sini ada pecahan desimal 0,5, kita ubah menjadi 5/10. Nah, udah tahu ya anak-anak ya, kenapa 5/10? Karena di sini ada 1 angka. Oke, kita lanjut, kita perhatikan di sini. Pecahan selanjutnya adalah 0,25. Kita ubah menjadi 25/100. Tentunya kalian sudah paham kenapa ini per 100, karena di belakang koma ada 2 angka ini. Jadi di sini dijadikan per 100. Oke anak-anak, jelas? Oke,
setelah kita mendapatkan pecahan biasanya, lalu kita kalikan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, maka diperoleh hasil 5 dikali 25 hasilnya 125, 10 kali 100 hasilnya 1000, maka diperoleh pecahan biasa 125/1000. Nah, ketika kita mengubah menjadi pecahan desimal, maka diperoleh 0,125. Nah, itu ya. Di sini kan 3 angka, maka di sini adalah per 1000. Jelas ya anak-anak ya? Nah, ini misalkan 0,5 di sini berarti kan 5/10 gitu kan ya anak-anak ya. Di sini 0,25 berarti 25/100. Nah, hasilnya itu 0,125. Maka di sini 125 ya per 1000. Maaf ya anak-anak, ini tulisannya nggak bagus ini Bapak. Oke, kita lanjut. Mungkin kita ke contoh yang ketiga saja. Nah, sama di sini untuk contoh yang ketiga ini komanya juga ada 2. Perhatikan. Cara yang pertama kita cara susun lagi ya. Yang pertama kalian harus kalikan dulu. 0 kali 8 berapa anak-anak? 0 ya anak-anak ya. Taruh sini. 2 kali 8 berapa anak-anak? 16 ya. Nah, 16 kalian tulis angka 6 di sini. Nah, 1 kalian simpan. Nah, 1 kalian simpan ya udah. Nah, ya. Setelah itu 1 dikali 8 berapa? 8 tambah 1 tadi nih. Jadi 9. Oke, jelas? Lanjut. Langkah selanjutnya 0 dikali 0 sama dengan 0 taruh di bawah 6. Terus 2 kali 0 taruh bawah sini, hasilnya 0. 1 kali 0 hasilnya taruh sini. Jadi kalau bilangan berapapun dikalikan 0 pasti hasilnya itu 0. 1 juta, 2 juta, 2 miliar, 1 miliar. Kalau dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Oke, lanjut. 0 dikalikan 1 maka hasilnya 0 taruh di bawah sini. 2 dikali 1 sama dengan 2 hasilnya taruh sini. 1 kali 1 hasilnya 1 taruh di depan sini. Oke anak-anak, mungkin cara susun ini di kelas 4 juga kalian sudah pelajari lah ya. Kita tinggal dijumlahkan. Kalau sudah mengetahui hasilnya seperti ini, kita jumlahkan. Ini tinggal diturunkan. 0, 6 tambah 0 hasilnya 9 tambah 0 tambah 0 hasilnya 9. 0 tambah 2 hasilnya 2. 1. Nah, kita hitung ada berapa jumlah keseluruhan yang di belakang koma. Nah, 1, 2, 3, 4. Maka hasil di sini juga ada 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 1,2960. Ya anak-anak ya. Itu cara yang pertama dengan cara susun. Cara yang kedua kayak tadi itu menggunakan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita ubah dulu. 1,20 kita ubah menjadi 120/100. Kenapa per 100? Nah, ya. Di sini di belakang koma ada 2 angka, maka di sini diperoleh per 100. Ya, lanjut. 1,08 diperoleh 108/100. Kenapa itu ini per 100? Sama. Di belakang koma di sini ada 2 angka. Angka 0 dan 8 ya tentunya ya.
maka diperoleh menjadi pecahan per 100. Oke, setelah kalian mendapatkan pecahan biasa, kalian tinggal mengalikan. Mengalikannya bagaimana? Perhatikan, 120 dikali 108 pembilang dengan pembilang, 100 dikali 100 penyebut dengan penyebut. Oke anak-anak ya, jelas? Maka diperoleh 12.960 ya, 12.960 per 10.000. Maka diperoleh hasil 1,2960 sama. Ya, di belakang koma ada 4 angka. Oke, Pak Guru ada cara lagi. Kalau misalkan ini dicoret, nah ini kan sama. Ini kan menjadi 12 ya, dikali 108 ya, 12 dikali 108 per 10 dikali 100. Nah, misalkan kalau kalian mencoret nolnya ini ya, jadi kan 12 dikali 108, maka diperoleh hasil ini 1296 1296 per 1000. Maka diperoleh pecahan desimal menjadi, karena ini per 1000, maka di belakang koma harus berapa angka anak-anak? 3 angka. Maka 1, ini koma ya, 296 ya, karena di matematika 0 di belakang koma itu dianggap tidak ada. Ini coret saja kalau seperti ini. Kalau ini kan kebanyakan, ini coret. Nah, ini sama ya. Oke, paham anak-anak? Oke, itu merupakan perkalian pada pecahan desimal. Jelas? Kalau belum jelas, nanti kita diskusi di forum Google Classroom saja. Ya, kita lanjut ke pembagian pecahan desimal. Setelah kalian mengetahui cara menghitung pecahan desimal dengan cara perkalian, kali ini kita akan pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal dapat dilakukan dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan perkalian pecahan. Nah, ini sama kayak tadi perkalian pecahan desimal tadi. Kita lihat contoh aja langsung. Di sini Pak Guru ada contoh ya. Perhatikan. Ya. Di sini Pak Guru ada contoh 0,4 dibagi 0,25. 0,4 dibagi 0,25 kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa, maka diperoleh ya, ini 0,4 desimal menjadi pecahan biasa menjadi 4/10. 0,25 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 225/100 ya. Nah, setelah itu, setelah kalian merubah ya, kalian tinggal mengalikannya. Cara mengalikannya bagaimana? Kalian balik ya, yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Caranya bagaimana? Kita perhatikan. 4/10 pecahan yang ini di depan, kalian tetap di sini, pindahkan ke sini. Nah, pecahan yang di belakang ini 25/100, perhatikan ini Pak Guru terkeluar nih, 25/100 kalian ubah menjadi 100/25. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, jelas anak ya? Dan tanda ini, tandanya pembagian ini juga diganti menjadi perkalian. Ingat-ingat ya, yang dibalik itu pecahan yang di belakang anak-anak ya, yang di depan tetap ya. Setelah kalian mendapatkan perkalian seperti ini, tinggal dikalikan 4 dikali 100 per 10 kali 25.
maka diperoleh 400 per 250. Maka hasilnya pecahan campuran 150 per 250. Nah, tadi Pak Guru udah bilang, kalau kalian ingin mengubah pecahan desimal dari pecahan biasa, kalian harus mengubah apa itu jadi per 10, apa per 100, apa per 1000, apa per 10.000 dan seterusnya. Ini tidak boleh per 250. Nah, maka 250 ini harus diubah menjadi per berapa, atau menjadi per 100, apa mungkin bisa per 10, apa bisa per 100, atau bisa per 1000. Maka di sini diubah menjadi per 1000. Maka 250 ya dikali berapa ya, 250 dikali berapa supaya menjadi 1000. Nah, ini perkalian kalian harus paham. Maka dikali 4, maka diperoleh 1000. Maka pecahan ini menjadi per 1000. Nah, dan pembilangnya sama juga dikalikan 4. 150 dikali 4, maka hasilnya 600. Nah, 600 itu diperoleh kalau pindahkan kurus ini ya. Nah, ini kalian tinggal coret saja, coret. Nah, maka jadikan per 10, ya kan? Maka diperoleh 1,6. Ya, dari mana? Karena dari sini ini dijadikan per 10 karena 0 yang ini dengan 0 yang ini coret 2, bawah juga coret. Oke, jelas ya? Oke, itu cara yang contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, perhatikan. 5,5 dibagi 1,1. 5,5 ini kalian ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 55 per 10. Kenapa per 10? Karena belakang koma 1 angka. 1,1 menjadi 11 per 10. Kenapa per 10? Di belakang koma 1 angka. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, lalu kita balik. Pecahan yang di depan ini tetap 55 per 10. Nah, yang di belakang kalian harus dibalik. Pembilang jadi penyebut, ya, penyebut jadi pembilang. Maka diperoleh hasil 10 per 11. Yang tadinya 10 ini penyebut jadi pembilang, dan 11 ini tadinya pembilang jadi penyebut. Setelah itu kalian tinggal kalikan. 55 dikali 10 sama dengan hasilnya 550. 550 ini per 10 kali 11 adalah 110. Maka kalian kalau ada 0 seperti ini, coret aja, coret. Nah, setelah kalian dicoret, kan tinggal 55 dibagi per 511, maka diperoleh hasil 5. Jelas? Lanjut. Yang ketiga, kita contoh yang ketiga, mungkin ini lebih jelas lagi. 3,5 dibagi 0,5 ya. 3,5 ini kalian ubah ke pecahan biasa. Maka peroleh 35 per 10. Ini karena di belakang koma 1 angka. 0,5 kalian ubah menjadi 5 per 10 karena di belakang koma 1 angka. Ini satu angka semua yang ada. Nah, setelah itu kalian tinggal menjadi perkalian 35 per 10 tetap ya. Nah, yang dibalik itu pecahannya di belakang. 5 jadi penyebut, 10 jadi pembilang. Jadi diperoleh 10 per 5. Ingat, tanda ini juga harus berubah ya, pembagian menjadi perkalian. Maka diperoleh 35 dikali 10, 350.
10 dikali 5 makanya 50 hasilnya. Nah ini coret aja, coret 35 per 5 sama dengan 7. Oke. Sampai sini jelas anak-anak? Kalau tidak jelas, kalau belum jelas, putar ulang videonya lagi. Kalau enggak, kita diskusi di forum Google Classroom. Oke? Nah, setelah Pak Guru menjelaskan beberapa materi tadi tentang pembagian desimal dan perkalian desimal, di sini ada latihan. Setelah tadi Pak Guru mencontohkan, di sini ada latihan. Ya. Silakan nanti soal-soal ini kalian kerjakan dengan cara 1 maupun cara 2, kalian pilih dengan cara yang termudah. Ya, nggak usah terpaku dengan cara 1 atau cara 2, tapi kalian coba cara 1 dulu bagaimana, cara 2 bagaimana, supaya kalian tahu ya. Setelah kalian mengerjakan hasilnya lalu foto ya, dikirim ke Google Classroom yang Pak Guru nanti linknya bagikan. Oke, jelas ya anak-anak itu tugas ya? Ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang enak didengar. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian harus tetap semangat, tetap belajar dan belajar walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap belajar, kita harus pantang menyerah, harus tetap belajar dan patuhi protokol kesehatan. Pak Guru minta kalian ketika keluar rumah harus pakai masker, ya, cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Ya, tolong itu patuhi untuk kepentingan kita bersama. Mungkin hanya itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.